Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Ustaz Tia. Sudah beberapa hari ini kita belajar secara daring, dan semoga kalian tetap istiqomah ya, belajar di rumah walaupun tidak bisa bertatap muka seperti biasanya. Semoga kalian tetap mengambil hikmah ataupun mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Maka hari ini kita akan lanjutkan. Allah menciptakan tidak hanya tumbuhan ya, dalam kehidupan kita juga ada hewan yang perlu kita sayangi dan perlu kita jaga di lingkungan kita. Nah, hewan ini juga punya kemampuan untuk bisa berkembang biak, karena hewan juga termasuk makhluk hidup. Bagaimana caranya hewan berkembang biak? Nah, itu adalah tujuan kita belajar hari ini. Tujuannya adalah kalian bisa mengetahui macam-macam perkembangbiakan pada hewan, serta kalian bisa menganalisisnya dalam kehidupan, agar kita diberi kemudahan oleh Allah dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan serta pahala dari ilmu yang kita pelajari. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Ada berdoa. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa menjadikannya ilmu nafi'an dan Allah memberikan kita pahala atas apa yang kita pelajari. Dalam perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif, sama seperti tumbuhan. Nah, pada perkembangbiakan secara generatif masih terbagi lagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, kata kuncinya adalah, kalian ingat-ingat ya, ovi telur, vivi beranak atau melahirkan, serta ovovivipar maka beranak dan bertelur. Apakah perbedaan dari ketiganya? Mari kita pelajari bersama-sama. Hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan, setelah terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma melalui perkawinan, maka embrio anak tersebut akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya, serta mendapatkan makanan melalui plasenta induknya sampai siap untuk dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kucing, kambing, gajah, dan lain-lain. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara dengan cara vivipar atau melahirkan, hewan-hewan ini biasanya ditandai dengan adanya daun telinga. Nah, ini ya bisa dilihat ya, kucing punya daun telinga, kemudian mereka juga punya rambut yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian juga yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah hewan tersebut memiliki kelenjar susu, yang biasanya kalau pada kucing itu terletak pada seluruh bagian tubuhnya, di bagian perut. Nah, ini adalah namanya pusi. Ada contoh lain hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu salah satunya adalah, ya, siapa dia? Kenalan dulu, Bisa diamati juga ya tanda-tandanya atau ciri khasnya pada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Mereka biasanya punya daun telinga. Nah, dilihat ada daun telinganya ya. Kemudian juga mereka punya bukan bulu. Kalau bulu kan biasanya ada pada unggas. Nah, kalau pada hewan yang melahirkan itu ditandai dengan rambut. Nah, itu rambutnya di seluruh tubuhnya yang menutup tubuhnya. Kemudian juga mereka punya kelenjar susu yang berada di bawah perutnya itu.
yang biasanya untuk menyusui. Itu adalah salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Selanjutnya kita akan memasuki ke hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Nah, pada hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar ini, zigot dari hasil pembuahan antara sel telur dengan sperma akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Kemudian, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ada beberapa ya? Ayam, serangga, katak, ikan, kura-kura, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Nah, kalian sering makan telur ayam ya? Ini adalah hewan namanya ayam. Ayam itu adalah salah satu contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ini adalah telur yang dihasilkan oleh induk betina, dikeluarkan ketika sudah berbentuk atau berlapis cangkang keras. Kemudian nanti akan telur ini akan terbentuk embrio setelah dierami oleh induknya, dan embrio ini akan mendapatkan makanan dari telur yang berada di dalam cangkang yang keras ini. Kemudian setelah 21 hari maka telur ini, embrio ini akan berubah menjadi ayam yang siap untuk menetas. Bisa diamati ya, ini adalah ayam yang mungkin umurnya berapa ya kira-kira ya. Nah, ayam ini pada awalnya berasal dari telur yang dierami atau selama 21 hari oleh induknya. Sebelum telur itu dierami, maka telur ini bisa kita makan. Iya kan? Kalian sering sarapan pakai telur, kemudian bikin mie pakai telur juga. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan, yaitu ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Pada hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar, maka embrio hewan ini berada di dalam perut ibunya dengan dibungkus oleh cangkang telur. Tapi embrio di dalam cangkang telur ini tidak akan dikeluarkan oleh induknya secara langsung, melainkan tetap bertahan di tubuh induknya sampai siap untuk ditetaskan ataupun dilahirkan begitu. Anak hewan ini akan dikeluarkan dari tubuh induknya seperti halnya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Hanya saja bedanya pada saat melahirkan, hewan yang berkembang secara ovovivipar ini akan masih berbentuk cangkang yang di dalamnya sudah berbentuk embrio. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini antara lain adalah kadal, ular boa, hiu, dan lain-lain. Mereka akan mengeluarkan anaknya dalam bentuk telur yang masih berada di dalam cangkang, tapi di dalam telurnya ini sudah terdapat embrio atau bukan embrio ya, hewan kecil dari anaknya ini yang siap untuk dilahirkan secara langsung pada saat telur itu dikeluarkan. Beda dengan telur pada ayam. Kalau telur pada ayam kan ovipar. Telur pada ayam ketika dikeluarkan dari induknya, mereka masih berbentuk kuning telur dan putih telur, belum ada embrionya yang berkembang. Selanjutnya, perkembangbiakan pada hewan selain perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Kita tahu bahwa perkembangbiakan secara generatif berarti melibatkan antara pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang melalui perkawinan. Sedangkan pada perkembangbiakan secara vegetatif berarti tanpa melibatkan antara pertemuan antara sel telur maupun dengan sel sperma yang ditandai dengan adanya perkawinan. Pada hewan, perkembangbiakan secara vegetatif ada beberapa macam. Yang pertama adalah melalui tunas.
yang kedua adalah fragmentasi, dan yang ketiga adalah membelah diri. Perkembangbiakan dengan menggunakan tunas ini biasa dilakukan oleh hewan yang namanya adalah hydra. Hydra ini adalah hewan mikroskopis, tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus menggunakan alat seperti mikroskop, dan biasa hidup di daerah di perairan dan tidak bisa kita lihat secara langsung begitu. Nah, ini bisa diperhatikan ya, ini adalah hydra atau hewan hydra yang bisa kita amati menggunakan alat mikroskop atau alat pembesar. Nah, pada saat mereka berkembang biak dengan cara tunasnya, tunas ini berada pada bagian tubuhnya. Lama-kelamaan tunasnya ini akan terlepas dari bagian induknya, kemudian akan menjadi potongan dari tunas ini akan menjadi hewan baru. Seperti itu. Perkembangbiakan secara vegetatif yang selanjutnya adalah secara fragmentasi. Pada perkembangbiakan dengan cara fragmentasi ini ada contohnya adalah cacing planaria atau biasa kita sebut dengan cacing pipih. Cacing planaria atau biasa disebut dengan cacing pipih bisa kita amati dengan jelas jika kita menggunakan alat pembesar. Cacing planaria akan berkembang biak, akan mengalami fragmentasi dengan cara ketika terpotong bagian tubuhnya, maka bagian tubuh yang lain ini akan mengalami pertumbuhan sehingga terjadilah hewan baru dari potongan atau fragmen dari yang terpotong tadi. Bisa kita amati dari video yang Usasti dapatkan dari YouTube ini ya teman-teman. Ini adalah contoh dilihat dari mikroskop dari cacing planaria atau cacing pipih yang dilakukan percobaan dengan cara memotong bagian tubuh dari cacing ini menjadi dua, yaitu bagian atas berupa kepala dan bagian bawah berupa badan sampai dengan ke bawahnya. Setelah beberapa waktu lama, ini tidak secara langsung begitu ya, maka bagian atas juga akan tumbuh bagian atas maka akan tumbuh bagian bawahnya sehingga akan terbentuk bagian tubuhnya secara utuh, akan punya mata, kemudian punya kepala, kemudian punya bagian bawahnya. Sedangkan pada potongan di bagian bawahnya maka akan terbentuk bagian kepalanya juga akan terbentuk, matanya, kemudian bagian atasnya, sehingga pada fragmennya ini akan terbentuk bagian hewan secara utuh kembali. Perkembangbiakan hewan secara fragmentasi yang dialami oleh cacing planaria atau cacing pipih yang bisa kita lihat secara mikroskopis menggunakan mikroskop. Baik, untuk yang terakhir perkembangbiakan secara vegetatif ada membelah diri yang dilakukan oleh hewan amuba. Ini juga mikroskopis juga, tidak bisa kita lihat secara langsung, harus menggunakan alat berupa mikroskop dengan pembesaran agar terlihat hewan amuba ini. Nah, kalian sudah paham ya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif, baik vivipar, ovovivipar maupun secara vegetatif. Setelah ini Usasti akan memberikan sebuah kuis sederhana untuk teman-teman kerjakan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Usasti sampaikan pada pembelajaran kali ini. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya, bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita serta menjadi ilman nafi'an bagi kita semuanya, serta dengan ilmu tersebut kita bisa mengantarkan kita menuju jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang baru. Usasti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi